Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zita Faisyifa Onida dengan NIM akhir 038. Saya akan menjelaskan isi Quran Surat An-Nisa ayat 32. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimmaktasabu walinnisa'i nasibum mimmaktasabu was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Jadi isi dari ayat tersebut yaitu orang yang beriman tidak boleh iri hati terhadap orang yang lebih banyak karunia-Nya, karena Allah telah mengatur dalam sedemikian rupa terjalin dengan hubungan yang rapi. Manusia pun tidak sama jenis kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki keistimewaan dan kelebihan, bukan saja antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga antar sesama laki-laki atau sesama perempuan. Ayat ini menerangkan bahwa laki-laki mempunyai bagian dari apa yang mereka peroleh. Begitu juga dengan perempuan, mereka memiliki apa yang mereka peroleh sesuai dengan usaha dan kemampuan mereka masing-masing. Oleh karena itu, orang dilarang iri terhadap orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah. Akan tetapi, ia hendaknya memohon kepada Allah disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh agar Allah melimpahkan pula karunia-Nya yang lebih banyak tanpa iri hati kepada orang lain. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik tentang permohonan yang dipanjatkan kepadanya maupun tentang apa yang lebih sesuai diberikan kepada hamba-Nya. Setiap orang yang merasa tidak senang terhadap karunia yang dianugerahkan Allah kepada seseorang, atau ia ingin agar karunia itu hilang atau berpindah dari tangan orang yang memperolehnya, maka hal itu adalah iri hati yang dilarang dalam ayat ini. Tetapi apabila seseorang ingin memiliki sesuatu seperti yang dimiliki orang lain, atau ingin kaya seperti kekayaan yang dimiliki orang lain, menurut pendapat yang termasyhur, hal demikian tidaklah termasuk iri hati yang terlarang. Jadi yang saya dapat renungi dari ayat ini yaitu kita tidak boleh iri terhadap apa yang mereka peroleh, apa yang mereka mempunyai kelebihan karunia-Nya, karena semua Allah itu bersifat adil kepada sesama umatnya. Dan selanjutnya Quran Surat At-Talaq ayat 7. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kewajiban ayah memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan anaknya menurut kemampuannya. Jika kemampuan ayah itu hanya dapat memberikan makan karena rezekinya sedikit, maka itulah yang menjadi kewajibannya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang dapat saya renungi dari ayat tersebut yaitu kita harus bersyukur atas apa yang kita punya. Dan kita tidak boleh merasa kurang karena tidak merasa tercukupi. Dan selanjutnya Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakannya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
Jadi isi dari ayat tersebut yaitu Allah telah memerintahkan kita agar jangan menyembah kecuali kepadanya, dan hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah mencapai usia lanjut, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah membentak keduanya, serta mencaci keduanya. Serta ucapkanlah kepadanya yaitu perkataan yang baik. Jadi yang dapat saya renungi dari ayat tersebut yaitu kita harus menyembah hanya kepada Allah karena Allah itu Maha Esa. Dan hendaklah kita menghormati kedua orang tua kita. Bagaimanapun juga orang tua sangat berjasa dalam hidup kita dan merawat membesarkan hingga saat ini. Dan selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membacanya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dalam ayat ini, istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanam-tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya asal untuk menyuburkan bibit dan untuk berkembangnya tanaman agar subur dan baik. Istri adalah tempat menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan baik. Maka seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asal tidak memunculkan kemudorotan. Jelas bahwa maksud perkawinan itu untuk kebahagiaan hidup keluarga termasuk mendapat keturunan, bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan syahwat. Untuk itu, Allah menyuruh berbuat amal kebajikan sebagai persiapan untuk masa depan agar mendapat keturunan yang soleh, berguna bagi agama dan bangsa, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah menyuruh para suami agar berhati-hati menjaga istri dan anak-anaknya, menjaga rumah tangga, jangan sampai hancur dan berantakan. Karena itu bertakwalah kepada Allah, sebab akhirnya manusia akan kembali kepada Allah juga, dan akan bertemu dengannya di akhirat nanti untuk menerima balasan atas setiap amal perbuatan yang dia buat di dunia maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh agar setiap orang mukmin yang bertakwa kepadanya diberi kabar gembira bahwa mereka akan memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Jadi, yang dapat saya renungi dari ayat ini yaitu kita sebagai wanita harus mencari suami yang paham agama agar bisa membimbing kita menjadi istri yang solehah dan juga bisa bertanggung jawab ke depannya layaknya benar-benar sebagai suami dan seterusnya. Shadaqallahul adzim, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.